Bab 1466 Pertaruhan tingkat lanjut. Chu Feng, siapa itu Chu Feng? Aku belum pernah mendengar tentang Chu Feng sebelumnya. Bagaimana dia bisa peringkat sebelum Qin Lingyun? Petik 2. Semua orang khawatir, urutan di mana panji-panji yang memegang para murid diumumkan seringkali merupakan indikasi kekuatan mereka. Misalnya, dengan Su Mei dan Lin Yezu, Su Mei diumumkan sebelum Lin Yezu. Itu berarti Master Aliansi Spiritualis Dunia kemungkinan besar percaya bahwa Su Mei lebih kuat dari Lin Yezu. Dan sekarang, di antara murid-murid Gunung Qianwu, Qin Wentian tidak ada. Dengan demikian, Qin Lingyun, murid peringkat kedua, harus menjadi yang pertama diumumkan dengan Jiang Furong di belakangnya. Itu adalah satu hal bagi Jiang Furong untuk tidak menjadi spanduk memegang murid. Namun, orang banyak tidak pernah mendengar tentang Chu Feng sebelumnya. Selanjutnya, Chu Feng ini sebenarnya ditempatkan di depan Qin Lingyun. Karena itu, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran? Dengan demikian, semua orang memalingkan pandangan mereka ke Chu Feng. Mereka semua tahu bahwa wajah asing ini pasti Chu Feng. Dia sebenarnya hanya peringkat 6 Martial King. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang spanduk memegang murid dengan kultivasi semacam itu? Petik 2. Setelah kerumunan mengukur Chu Feng, mereka bahkan lebih terkejut. Peringkat 6 Martial King, ini benar-benar bukan tingkat budidaya yang sangat kuat. Mungkinkah ada kesalahan? Mungkinkah pria itu bukan Chu Feng? Mungkin seorang murid mungkin telah mengubah namanya? Beberapa orang mulai merasa bahwa mereka mungkin telah menebak orang yang salah. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng dan Qin Lingyun melangkah keluar secara bersamaan dan dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Dugu Xingfeng. Omong kosong, ini benar-benar dia. Petik 2. Apa yang salah dengan Dugu Senior? Mungkinkah dia menjadi buta? Kenapa dia memilih selembar sampah seperti dia untuk menjadi murid pemegang spanduk? Petik 2. Pada saat ini, kerumunan semua tercengang. Namun, dalam hal tercengang, orang yang paling terkejut adalah Qin Lingyun. Dalam hatinya, Chu Feng tidak lebih dari bak kecil yang bisa dia hancurkan sampai mati dengan satu kaki. Namun, justru bak kecil ini yang tidak pernah diletakkannya di matanya yang akhirnya menginjak kepalanya sekarang. Tentu saja, ini membuatnya sangat tidak senang. Meskipun dia tidak senang, dia tidak berani mengeluh. Bagaimanapun, dia tidak berani dan sombong untuk melawan Dugu Xingfeng. Dengan demikian, dia hanya bisa bertahan dan mempersiapkan cara untuk berurusan dengan Chu Feng. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari Sword Crafting Villa berdiri dan berkata, "Haha, sekarang panji-panji yang memegang murid 9 powers telah diumumkan. Mari kita lakukan yang biasa dan bertaruh." Begitu pria ini berbicara, mata Chu Feng segera mulai bersinar. Itu karena pria ini bukan karakter biasa. Dia adalah orang tua dengan penampilan yang sangat kotor. Pakaiannya juga sangat kotor. Dia tampak tidak berbeda dari seorang pengemis. Jadi, sebelum dia berbicara, tidak ada yang akan memperhatikannya, karena dia mengeluarkan perasaan tidak ada. Namun, begitu dia berbicara, Chu Feng, yang sangat tajam, segera menyadari bahwa pria tua ini sangat kuat. Bukan hanya dia seorang kaisar setengah bela diri puncak, suasana seorang ahli yang dia berikan tampaknya bahkan lebih padat daripada kepala sekolah Sword Crafting Villa. "Saudara senior Fu, apakah kamu tahu siapa senior ini?" Dia tampaknya sangat kuat, Chu Feng bertanya pada Fu Feiteng melalui transmisi suara. "Oh, itu tetua Wu Liang. Dia sangat mirip dengan tetua Miao dari spiritualis dunia aliansi kita." Petik 2. Meskipun dia bukan kepala sekolah Sword Crafting Villa, dia memiliki status yang luar biasa, kata Fu Feiteng. "Jadi begitu, kalau begitu, apa yang dia maksud dengan pertaruhan?" Chu Feng bertanya. Mengenai itu, kepala sekolah dan tetua 9 kekuatan akan selalu bertaruh satu sama lain dalam perburuan 9 kekuatan. Jenis pertaruhan ini adalah sesuatu yang awalnya dibawa tetua Wu Liang. Namun, karena semua kepala sekolah sangat menyukainya, itu telah menjadi tradisi dalam perburuan 9 kekuatan sekarang. Petik 2. Adapun jenis taruhannya, itu sebenarnya sangat sederhana. Pada dasarnya, mereka akan bertaruh pada murid mana di antara 18 panji memegang murid dari 9 kekuatan akan dapat memperoleh kemenangan dalam perburuan 9 kekuatan. Fu Feiteng menjelaskan. Itu memang pertaruhan, hanya, itu pertaruhan tingkat lanjut. Tidak pernah aku harapkan bahwa tokoh-tokoh besar dari 9 kekuatan ini akan menyukai hal-hal semacam ini juga. Petik 2. Benar saja, orang tidak bisa berpantang dari hal-hal sekuler. Meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, mereka masih manusia. Mereka akan memiliki 7 emosi, 6 keinginan, minat pada kesenangan dan hal-hal yang mereka sukai. Petik 2. Chu Feng tahu bahwa judi sangat umum di antara orang-orang biasa. Itu adalah hiburan yang paling sering dilihat. Itu juga merupakan metode yang baik untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Namun, ada juga banyak orang yang akhirnya menjadi kecanduan judi dan kehilangan seluruh kekayaan keluarga mereka, menghancurkan diri mereka sendiri dan menjadi tunawisma karena judi. Alasan untuk itu adalah karena mereka menghabiskan waktu dengan berjudi dan tidak memiliki motivasi lain. Beberapa bahkan percaya bahwa judi adalah jalan pintas untuk menjadi kaya. Ini juga hanya perilaku manusia. Bagaimanapun, orang-orang biasa tidak memiliki bakat untuk kultivasi bela diri. Jika mereka ingin menjalani kehidupan yang baik, mereka harus punya uang. Namun, itu berbeda untuk pembudidaya. Kekayaan orang-orang biasa hanyalah harta duniawi bagi mereka, lebih rendah daripada besi tua.
Apa yang mereka cari adalah kekuatan yang lebih kuat atau harta yang mampu meningkatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, bagi orang-orang biasa, pembudidaya bela diri mirip dengan abadi dan dewa. Adapun orang-orang seperti kepala sekolah dari 9 kekuatan, mereka bahkan dewa di antara abadi di antara para dewa. Jadi, bagaimana mereka bisa dicemari dengan perilaku fana semacam ini? Sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Meskipun mereka memiliki budidaya yang sangat tinggi, mereka tetap manusia. Selama mereka adalah manusia, mereka akan memiliki hati manusia. Dengan hati manusia, mereka akan memiliki keinginan. Adapun perjudian, itu adalah salah satu cara untuk memuaskan keinginan mereka. Haha, Senior Wu Liang, kamu masih sangat suka berjudi. Pada saat ini, kepala sekolah Eight Mountain Desolate Ranges berbicara. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Bahkan, bukan hanya kepala sekolah 8 Desolate Mountain Ranges yang bertindak seperti ini. Kepala sekolah kekuatan lain, termasuk Dugu Xingfeng, dan para tetua dengan status luar biasa juga menjadi sangat bersemangat. Cukup dari sampah, apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Kata Wu Liang Old Daois dari Sword Crafting Villa. Tentu saja, mengapa tidak? Tidak seperti aku takut kepada kamu, kata kepala sekolah 8 Desolate Mountain Ranges. Taruhan-taruhan akan sama seperti sebelumnya. Jangan beritahu aku kamu tidak mampu, oke? Old Daois Wu Liang menunjukkan. Bahkan jika kamu menggandakan taruhannya, lelaki tua ini masih akan dapat berpartisipasi. Kepala sekolah Eight Mountain Desolate Ranges dipenuhi dengan keyakinan. Setelah itu, dia berkata, karena hanya ada satu pemenang dalam 9 Powers Hunt tahun ini, aku akan bertaruh pada teman kecil Wanner. Kepala sekolah 8 Desolate Mountain Ranges telah memasang taruhannya. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, dia tidak bertaruh pada spanduknya sendiri yang memegang murid dan sebaliknya bertaruh pada murid 10.000 kebun bunga Niwaner. Namun, selain beberapa orang luar, tidak ada yang terkejut dengan tindakannya. Selain itu, kepala sekolah itu tampaknya sangat terbiasa dengan ini. Ini datang sebagai kejutan besar bagi Chu Feng. Chu Feng berpikir bahwa mereka akan, demi wajah, bertaruh pada murid-murid mereka sendiri. Namun, dia sekarang menemukan bahwa dia salah. Kepala sekolah 8 Desolate Mountain Ranges ini adalah orang yang sangat pragmatis. Dia tahu bahwa muridnya sendiri lebih rendah dari saudara kembar cantik Ten Toesat Flower Gardens. Karena itu, ia memutuskan untuk memasang taruhan pada murid Ten Toesat Flower Gardens. Setelah kepala sekolah 8 Desolate Mountain Ranges selesai memasang taruhannya, salah satu tetua 8 Mountain Desolate Mountain Ranges juga memutuskan untuk memasang taruhannya. Namun, tidak seperti kepala sekolahnya sendiri, ia memasang taruhannya pada murid mereka sendiri. Tidak peduli apa, mereka adalah murid mereka. Karena itu, ia melakukannya untuk mendorong mereka. Setelah itu, kepala sekolah kekuatan lain juga mulai menempatkan taruhan mereka secara berurutan. Ada semua jenis taruhan. Beberapa bertaruh pada murid mereka sendiri, sedangkan yang lain bertaruh pada murid kekuatan lain. Dalam sekejap mata, selain Gunung Cianwood, World Spirits Alliance dan Sword Crafting Villa, kekuatan lain semuanya telah selesai memasang taruhan mereka. Baik Niwaner dan Nisier menerima 4 taruhan. Sepasang saudari cantik ini sama-sama luar biasa dan dipikirkan dengan kata-kata tertinggi. Tepat di belakang mereka adalah Su Mei. Dia menerima 2 taruhan. Setelah mereka, para murid yang tersisa, dengan pengecualian 2 yang tidak menerima taruhan, seperti Lin Yezu dan Qin Lingyun, semua menerima 1 taruhan. Adapun 2 murid yang tidak menerima taruhan, satu adalah murid sekte terkutuk yang terkutuk disebut Feng Qifan. Adapun yang lainnya, itu adalah Chu Feng. Hah, benar-benar sampah. Jadi bagaimana jika kamu telah menjadi murid pemegang spanduk, kamu masih tidak dapat menerima pengakuan dan kehormatan. Kamu hanya mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Ketika Bai Yun Xiao, Qi Yanyu, Zhao Jingang, Tao Xiangyu dan murid-murid Cianwood Mountain lainnya melihat bahwa Chu Feng tidak menerima taruhan, mereka semua mulai mengejek dan mengejeknya. Karena mereka adalah musuh Chu Feng, mereka bersuka cita dalam kemalangannya. Mereka benar-benar suka menonton Chu Feng dipermalukan. Orang tua ini akan bertaruh pada teman kecil Gunung Cianwood, Chu Feng. Bab 1467 mengejutkan semua orang. Orang tua ini akan bertaruh pada teman kecil Gunung Cianwood, Chu Feng. Begitu suara ini didengar, banyak orang yang hadir terpana. Mereka benar-benar tidak pernah mengharapkan murid selemah Chu Feng untuk memiliki orang-orang menempatkan taruhan padanya. Bagaimanapun, taruhan-taruhan dalam pertaruhan ini sangat tinggi. Tepatnya siapa yang sebodoh ini untuk bertaruh di tempat sampah seperti itu? Mungkinkah dia memiliki kekayaan berlebihan untuk dibuang? Setelah kerumunan melihat ke sumber suara, mereka menemukan bahwa itu adalah Miao Renlong dari World Spirits Alliance yang bertaruh pada Chu Feng. Ini, Miao Senior, mengapa dia melakukan itu? Miao Renlong tidak bertaruh pada saudara kembar cantik Ten Toesat Flowers Garden, dan tidak bertaruh pada Su Mei atau Lin Yezu milik aliansi spiritualis dunia sendiri. Sebaliknya, dia benar-benar menempatkan taruhannya pada Chu Feng. Ini benar-benar keterlaluan bagi orang banyak. Bagaimanapun, Miao Renlong memiliki reputasi yang sangat agung. Jika dikatakan bahwa orang lain mungkin bertindak bodoh, itu mungkin masuk akal. Namun, Miao Renlong tampaknya bukan seseorang yang akan bertindak bodoh. Orang tua ini akan memasang taruhannya pada teman kecil Gunung Cianwood, Chu Feng. Pada saat semua orang kagum dengan taruhan Miao Renlong, suara lain terdengar.
Adapun suara ini, itu tidak lain adalah aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Dia juga memasang taruhannya pada Chu Feng. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah teknik roh dunia Chu Feng benar-benar menakjubkan sehingga mereka berdua memutuskan untuk memuji dia seperti ini? Petik 2. Pada saat ini, kerumunan menebak tanpa henti. Namun, tidak peduli apa, mereka tidak dapat menebak alasan mengapa Miao Renlong dan Master Aliansi Spiritualis Dunia menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng. Hanya mereka yang tahu bahwa Chu Feng adalah murid nominal dari World Spiritist Alliance yang memikirkan semacam kemungkinan. Taruhan aku pada Chu Feng. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Itu adalah kera putih setengah bela diri Kaisar Gunung Qianwood. Dia juga menaruh taruhan pada Chu Feng. Diam, kerumunan itu terkejut luar biasa. Jika dua orang dari aliansi spiritualis dunia menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng menyebabkan orang banyak memikirkan kemungkinan untuk tindakan mereka. Maka Kaisar Kera Putih setengah Gunung Qianwood yang bertaruh pada Chu Feng adalah sesuatu yang mereka tidak bisa mengerti. Chu Feng, Dugu Xing Feng berdiri dan berbicara taruhannya juga. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh ke Chu Feng dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dia mencoba untuk mengekspresikan niat baiknya terhadap Chu Feng. Gila, mereka semua sudah gila. Tidak, bukan 4 orang yang telah menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng yang menjadi gila. Sebaliknya, justru penonton yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi gila karena kaget. Situasi macam apa ini? Dari 180 murid dari 9 kekuatan, murid yang paling lemah menerima 4 taruhan berturut-turut di depan mata mereka. Dia sekarang memiliki jumlah taruhan yang sama dengan 2 saudari cantik terkuat dari Tento Sunflowers Garden. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh orang banyak. Taruhan aku adalah pada Qin Lingyun. Pembicara tergila-gila dari Gunung Qianwood berbicara. Dia dengan tegas menempatkan taruhannya pada Qin Lingyun. Akhirnya seseorang normal. Aku benar-benar takut semua orang akan memasang taruhan mereka di tempat sampah itu. Petik 2. Hanya setelah Grace Killer Tuoba memasang taruhannya, orang banyak menghela nafas lega. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bermimpi dan itu masih menjadi kenyataan sebelum mereka. Hanya, mereka masih tidak dapat memahami taruhan keterlaluan dari sebelumnya. Pada saat ini, orang banyak berbalik untuk menatap Sword Crafting Villa. Pertanyaan tentang siapa yang akan menerima jumlah taruhan terbanyak akan tergantung pada taruhan dari Sword Crafting Villa. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya kekuatan yang belum menempatkan taruhan mereka. Teman kecil Wanner, aku tahu kamu tidak akan mengecewakan aku. Aku akan bertaruh pada kamu, Kepala Sekolah The Sword Crafting Villa berbicara terlebih dahulu. Dari kata-kata yang dia katakan ketika dia memasang taruhan, bisa dilihat bahwa dia menaruh harapan besar pada Ni Wanner. Pada saat ini, Ni Wanner membalas senyum yang baik dan indah kepada Kepala Sekolah Sword Crafting Villa. Dia berterima kasih kepada tokoh besar ini atas dukungannya. Karena Kepala Sekolah Lord memasang taruhannya pada Nona Wanner, aku akan memasang taruhan pada Nona Seer, seorang tetua dari Villa Pedang Kerajinan berbicara. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia adalah peringkat 8 Half Martial Emperor, lebih kuat dari kedua Half Martial Emperor White Ape dan Grace Killer Tuoba. Dengan demikian, dia juga seseorang yang memiliki kekayaan untuk berpartisipasi dalam pertaruhan ini. Setelah semuanya beres, meskipun Chu Feng secara ajaib mendapat jumlah taruhan yang sama dengan para saudari terkuat dari Taman Bunga 10.000, dia, pada akhirnya, masih menyusul. Pada saat ini, satu-satunya orang yang belum memasang taruhannya adalah Old Daois Wuliang, orang yang telah mengusulkan pertaruhan ini. Semua orang tahu bahwa dia juga sangat memikirkan para sister cantik terkuat. Faktanya, dia adalah orang yang paling memikirkan mereka. 6 tahun yang lalu, para sister cantik terkuat telah menginjakan kaki ke panggung perburuan 9 kekuatan untuk pertama kalinya. Pada saat itu, tidak ada yang memikirkan mereka. Namun, Old Daois Wuliang telah memasang taruhan pada mereka. Pada saat itu, para sister cantik terkuat telah menjadi kuda hitam dalam perburuan 9 kekuatan. Meskipun mereka tidak menang dengan kekuatan absolut seperti yang mereka miliki 3 tahun lalu, mereka masih memenangkan tempat pertama 6 tahun yang lalu. Dengan demikian, kerumunan tahu bahwa terlepas dari siapa Old Daois Wuliang menempatkan taruhannya. Kehormatan memiliki taruhan paling banyak yang ditempatkan pada mereka masih akan dengan saudara perempuan cantik terkuat. Itu karena mereka percaya bahwa Dao Tua Wuliang pasti akan bertaruh pada salah satu dari 2 saudara perempuan. Namun, Old Daois Wuliang tidak langsung bertaruh. Sebaliknya, dia melihat ke Chu Feng dan bertanya, teman kecil dari Gunung Qianwood, namamu Chu Feng, kan? Senior, junior memang bernama Chu Feng. Chu Feng menggenggam tangannya dan mengangguk. Tidak buruk, itu kamu. Kali ini, lelaki tua ini akan bertaruh untukmu, kata Pak Tua Dao Wuliang. Apa, nyata? Apakah kita salah dengar? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Heran, jumlah takjub yang tak tertandingi. Jika kerumunan dikatakan masih bisa dengan enggan menerima orang-orang dari sebelum menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng, maka Old Daois Wuliang menempatkan taruhannya pada Chu Feng datang sebagai kejutan yang tidak ada yang bisa menerima. Orang macam apa itu Old Daois Wuliang? Dia adalah dewa judi. Sejak dia mengusulkan pertaruhan, dia tidak pernah kalah sekalipun. Namun, sebenarnya apa yang salah dengannya kali ini? Mengapa dia bertaruh pada Chu Feng Mountain Qianwood itu? Mungkinkah ini Chu Feng adalah kuda hitam lain? Namun, bagaimana mungkin? Dia hanya peringkat 6 Martial King.
Terlepas dari seberapa kuat dia mungkin, bagaimana dia bisa bersaing dengan peringkat 9 Martial Kings? Orang tua itu, apa yang dia lakukan? Bukankah dia hanya memasang taruhannya secara acak? Petik 2. Qin Lingyun dan murid lainnya dari Gunung Qianwood menggigil karena marah. Mereka merasa seolah-olah hati dan paru-paru mereka akan meledak terpisah dari amarah. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng akan dipermalukan dalam penempatan taruhan ini. Namun sekarang, tidak hanya Chu Feng tidak menerima penghinaan, dia bahkan telah menjadi fokus kerumunan setelah menerima 5 taruhan. Tidak hanya dia sekarang setara dengan saudari cantik yang paling kuat, dia bahkan memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah taruhan yang diterima Qin Lingyun. Pada saat ini, semua wajah mereka berubah menjadi hijau dan jelek. Seolah-olah mereka minum 1000 mangkuk air kacang hijau. Akhirnya berakhir. Pertaruhan tahun ini tampaknya agak mengasyikkan, kata kepala sekolah Taman Tentosat Flowers Garden dengan senyum berseri-seri. Namun, senyum karakter agung yang cantik dan bermartabat ini agak tidak wajar. Itu karena bahkan dia merasa itu tak terbayangkan. Bahkan dia tidak berharap taruhan tahun ini begitu berbeda. Namun, pada akhirnya, itu masih seri 5. Dengan demikian, dia bisa menerimanya. Lagi pula, dia yakin bahwa saudara kembar cantik Tentosat Flowers Garden pasti akan bisa mendapatkan kemenangan. Karena ini sudah berakhir, kita bisa bubar sekarang. Besok adalah hari perburuan 9 kekuatan. Tepatnya siapa yang akan bisa menjadi pemenang, siapa yang akan bisa memenangkan pertaruhan dan siapa yang pada akhirnya akan kehilangan tabungan yang diperoleh dengan susah payah. Itu semua akan ditentukan oleh hasil dari 9 perburuan kekuatan, kepala sekolah kuil Jadewater mengatakan. Ekspresinya juga tidak terlalu bagus. Terkandung dalam kata-katanya adalah beberapa keluhan. Itu karena dia tidak menikmati proses penempatan taruhan pada pertaruhan tahun ini. Bukannya dia tidak berhasil memasang taruhan pada orang yang dia inginkan untuk memasang taruhannya. Sebaliknya, dia merasa bahwa Dugu Xingfeng, Old Daois Wuliang, Miao Renlong dan yang lainnya secara membabi buta memasang taruhan mereka dan bermain-main. Baginya, ketika tidak ada lagi kompetisi yang adil, pertaruhan telah kehilangan semua makna. Bahkan jika dia berhasil menang, dia tidak akan bisa menikmati perasaan kemenangan. Bahkan, ada banyak orang yang merasakan hal yang sama dengannya. Mereka semua merasa bahwa perjudian tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan agak membosankan. Tunggu sebentar, aku juga ingin bertaruh. Tepat pada saat semua orang bersiap untuk pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bab 1468 Kedatangan yang jelek. Suara itu datang dari kelompok sekte kecil dan sekolah. Ketika mereka pertama kali mendengar suara itu, banyak orang merasa bahwa seseorang sedang mencari masalah. Bagaimanapun, orang-orang dari sekte kecil dan sekolah tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertaruhan semacam ini. Ini bukan hanya masalah taruhan-taruhan, itu juga masalah dengan status dan identitas mereka. Itu dia. Namun, setelah orang banyak melihat orang yang mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, mereka semua terkejut. Ini khususnya benar bagi orang-orang di kuil Jadewater. Ekspresi mereka menjadi gelisah. Pria yang berbicara adalah orang yang telah mengungkapkan kekuatannya beberapa hari yang lalu. Dia adalah seorang kaisar marsial setengah puncak, seseorang yang bahkan kepala sekolah yang hadir tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Adapun siapa dia secara alami adalah Hong Qiang. Sementara kepala sekolah dari sekte atau sekolah kecil manapun akan dianggap mencari masalah dengan berbicara, Hong Qiang berbeda. Semua orang tahu betul bahwa dia memiliki kualifikasi untuk berbicara. Jadi sebenarnya kepala sekolah Valen Leaves Bamboo Forest. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertaruhan, kamu dapat melakukannya secara alami. Hanya, aku curiga kamu masih belum tahu tentang judi taruhan yang terlibat dengan judi ini, bukan? Kepala sekolah kuil Jadewater berkata dengan nada nyeleneh. Kakaknya dipukuli oleh Hong Qiang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Hong Qiang. Jadi, dia secara alami merasa sangat tidak senang dengannya. Apakah ini cukup? Hong Qiang membalik telapak tangannya, dan sepotong logam seukuran kepalan tangan muncul. Itu, ketika mereka melihat logam, mata semua orang yang hadir mulai bersinar. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari aliansi spiritual dunia. Mereka sangat terkejut sehingga mereka semua berdiri. Mereka semua adalah orang yang bisa mengenali harta dengan lirikan. Hanya dengan sekali pandang, mereka dapat mengatakan bahwa logam ini bukan logam biasa. Sebaliknya, itu adalah logam yang mampu digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran. Meskipun logam itu hanya seukuran kepalan tangan, itu masih sangat berharga. Dibandingkan dengan taruhan judi dari mereka semua, potongan logam ini jauh lebih berharga. Chu Feng bisa mengenali dengan sekali pandang bahwa itu adalah Raging Flames Metal. Selain itu, dia tahu bahwa Hong Qiang memiliki lebih banyak Raging Flames Metal daripada itu. Potongan yang dia pegang di tangannya hanyalah ujung gunung es. Kepala sekolah ini, pertaruhan ini hanya untuk bersenang-senang. Item ini yang sudah kamu keluarkan, nilainya sedikit berlebihan. Bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Kepala sekolah 8 pegunungan Desolate Ranges mendesak dengan senyum berseri-seri. Sebenarnya, dia hanya mengatakan itu karena dia kurang percaya diri. Hong Qiang telah mengambil barang berharga seperti taruhan judi. Jelas bahwa dia ingin mereka mengambil barang-barang yang nilainya sama dengan taruhan judi. Bukannya dia tidak bisa mengambil item yang nilainya sama dengan taruhan judi. Hanya, dia tidak mau melakukannya.
Bagaimanapun, harta karun pada tingkat itu benar-benar terlalu berharga. Jika dia kalah dalam pertaruhan dan kehilangan harta, itu akan sangat menyakitkan baginya. Itulah alasan mengapa dia meminta Hong Qiang untuk mengubah taruhannya. Kamu semua tidak perlu meningkatkan taruhan kamu, Hong Qiang mengerti maksudnya. Tapi, jika itu masalahnya, itu akan terlalu tidak adil bagimu, kata aliansi Master Spiritist Alliance. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia tahu betul betapa berharganya potongan logam ini. Sama sekali tidak adil karena orang yang akan aku bertaruh hanya akan membiarkan aku menang dan tidak kalah, kata Hong Qiang. Aku tidak pernah berharap saudara ini menjadi percaya diri ini. Jika demikian, siapa yang mungkin kamu rencanakan untuk bertaruh? Kepala sekolah kuil Jadewater bertanya. Ada jejak ejekan dalam nada bicaranya. Setelah pertanyaannya, minat semua orang bertambah. Mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya Hong Qiang yang berencana bertaruh setelah penampilannya yang bombastis. Persisnya murid mana yang mampu membuatnya berpikir tinggi tentang mereka? Aku akan bertaruh pada teman kecil Gunung Cianwood, Chu Feng. Hong Qiang tidak repot-repot melihat orang lain dan menatap langsung ke Chu Feng. Apa, ini Chu Feng lagi? Petik 2. Begitu Hong Qiang mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan berubah sekali lagi. Banyak orang bahkan tidak berani percaya bahwa semua ini nyata. Jika taruhan yang ditempatkan pada Chu Feng sama dengan para saudari cantik terkuat, maka taruhan yang ditempatkan pada Chu Feng sekarang telah melampaui mereka. Dia sekarang menjadi murid dengan taruhan paling banyak diberikan padanya. Dengan kata lain, dia adalah murid yang dianggap paling tinggi. Namun, kultivasi Chu Feng hanyalah bahwa dari Martial King peringkat 6 dan tidak ada banyak orang dari kerumunan yang sangat menghargai dia. Teman kecil Chu Feng, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Tepat pada saat ini, Hong Qiang berbicara dengan senyum di wajahnya. Nada suaranya sangat bagus. Sepertinya dia tidak berbicara dengan seseorang dari generasi muda. Sebaliknya, itu lebih seperti dia berbicara dengan seorang teman lama. Tepatnya siapa ini Chu Feng? Kenapa dia begitu intim dengan iblis ini? Tanda seru. Petik 2. Pada saat ini, banyak orang menghirup udara dingin. Seperti yang terjadi, bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang luar biasa dengan Hong Qiang dan bahwa Hong Qiang datang untuk mendukung Chu Feng. Setelah mengingat bagaimana Hong Qiang telah mengalahkan ular perak Taois kuil Jadewater dan keluar tanpa cedera setelah menghadapi kepala sekolah kuil Jadewater dan juga kepala sekolah lainnya. Orang banyak dapat mengatakan bahwa Hong Qiang adalah orang yang kejam. Ketika Chu Feng memiliki seseorang seperti dia sebagai pendukung, itu berarti bahwa kekuatan dan latar belakangnya jelas tidak sesederhana kelihatannya. Jelas ada keberadaan yang sangat luar biasa di belakangnya. Pada saat ini, banyak orang tampaknya menyadari mengapa begitu banyak pakar telah menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng. Sangat mungkin bahwa Chu Feng memiliki latar belakang yang luar biasa dan bahwa mereka berusaha memberikan monster besar di belakang wajah Chu Feng. Namun, monster besar macam apa yang akan membuat kepala sekolah dari 9 kekuatan bersedia mengungkapkan niat baik mereka dengan cara seperti ini? Mungkinkah 4 klan atau 3 istana? Atau mungkinkah itu peri elf kuno? Atau mungkin itu adalah pakar tertentu yang tidak terlibat dengan urusan duniawi? Segala macam spekulasi mulai mengalir bolak-balik menembus kerumunan. Namun, tanpa diragukan lagi, semua orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Mungkin mereka masih tidak mengenali Chu Feng karena kekuatannya. Namun, mereka semua merasa bahwa Chu Feng memiliki latar belakang yang luar biasa dan pastilah pewaris klan Grand atau kerabat ahli. Kalau tidak mungkin baginya untuk dihargai sebanyak ini oleh banyak ahli ini. Pada saat ini, orang-orang yang merasa paling tertekan secara alami masih Qin Lingyun, Bai Yun Xiao, Qi Yanyu, Zhao Jingang, Tao Xiangyu dan yang lainnya dalam kelompok mereka. Saat itu, mereka telah menginjak-injak Chu Feng seolah-olah dia cucu. Mengapa mereka melakukannya? Itu semua karena Chu Feng dari saat itu tidak hanya lemah, dia juga tanpa dukungan apapun. Bahkan jika dia memiliki dukungan dari beberapa tetua, mereka tidak takut dengan tetua itu. Lagi pula, dukungan mereka sendiri jauh lebih kuat daripada para tetua itu. Dengan demikian, mereka secara alami diintimidasi dan diinjak-injak Chu Feng untuk keinginan hati mereka. Namun, begitu banyak karakter besar sekarang tiba-tiba berdiri di belakang Chu Feng. Selanjutnya, masing-masing dari mereka adalah kaisar setengah bela diri puncak. Masing-masing dari mereka adalah kepala sekolah dari 9 kekuatan atau keberadaan setara dengan kepala sekolah dari 9 kekuatan. Salah satu dari mereka yang acak akan memiliki lebih banyak kekuatan dan status daripada dukungan mereka sendiri. Dengan demikian, bagaimana situasinya mungkin baik bagi mereka? Awalnya, mereka ingin menggunakan 9 kekuatan power sebagai kesempatan untuk mengajar Chu Feng pelajaran yang tepat. Namun, pada saat ini, banyak di antara mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada pemikiran ini. Itu karena satu hal, mereka takut. Dengan demikian, mereka secara alami tidak berani melakukan apapun pada Chu Feng lagi. Jangan takut, lakukan apa yang kamu rencanakan. Aku akan mengurus konsekuensinya. Pada saat Qin Lingyun juga mulai ragu, transmisi suara tiba-tiba memasuki telinganya. Itu adalah pembunuh gila Tuoba. Pembunuh gila Tuoba juga sangat membenci Chu Feng. Dia menganggap Chu Feng menjadi duri di sisinya. Saat itu, dia telah menggunakan banyak cara untuk menyerang Chu Feng. Dengan demikian, dendam di antara mereka sudah terbentuk.
Bahkan, ketika dia melihat dukungan yang diterima Chu Feng dan bagaimana kekuatannya masih tumbuh, pembunuh keris Tuoba sebenarnya juga sangat takut. Dia takut sekali Chu Feng matang, dia tidak akan bisa melindungi hidupnya sendiri. Jadi, bahkan ketika menghadapi risiko yang sangat besar ini, dia merasa bahwa dia masih harus merawat Chu Feng. Lagi pula, jika dia berhasil, dia akan dapat memiliki jejak kehidupan. Dimengerti, Qin Lingyun mengerti niat Crazy Killer Tuoba. Jadi, saat dia melihat ke Chu Feng, jejak niat membunuh samar terlihat melalui matanya. Setelah masalah ini selesai dan kerumunan bubar, Lin Yezu, Fu Feiteng, Su Mei dan yang lainnya semuanya tiba di kediaman Chu Feng. Alasan mereka datang ke sini adalah secara alami untuk merayakan Chu Feng mengejutkan kerumunan dan menjadi murid dengan taruhan paling banyak diberikan kepadanya oleh para ahli dalam pertaruhan ini. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu tahu itu Hong Qiang. Tidak heran jika kamu begitu yakin bahwa ia telah mengalahkan Doi Silver Snake. Ternyata kamu sudah mengenalnya. Kamu benar-benar tersembunyi dengan baik, tersembunyi dengan baik. Petik 2. Itu benar. Kenapa kami tidak pernah mendengar kamu menyebutkan bahwa kamu tahu orang yang begitu kuat? Pada saat ini, Fu Feiteng dan yang lainnya memuji Chu Feng dengan nada menggoda. Apakah murid Gunung Qianwood, Chu Feng tinggal di sini? Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari luar istana Chu Feng dan menghancurkan suasana yang hidup. Mendengar suara ini, Lin Yezu dan yang lainnya semua terkejut. Mereka semua dapat mengatakan bahwa suara ini mengandung permusuhan tersembunyi. Orang yang datang tidak datang dengan niat baik. Mereka yang datang adalah tamu. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu bicarakan, silakan masuk. Chu Feng tidak keluar. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan membuka pintu ke aula istana. Chu Feng sudah memperhatikan mereka berdua pada saat mereka tiba. Selanjutnya, dia sudah tahu siapa mereka. Adapun orang-orang yang telah tiba, itu adalah dua saudara perempuan terkuat yang cantik dari Ten Thousand Flowers Garden, Ni Wanner dan Ni Seer. Bab 1469 tubuh robek dan tulang hancur. Dengan cara yang agresif, Ni Wanner dan Ni Seer masuk ke aula istana. Kemudian, mereka berkata, Chu Feng, kami para sister tidak yakin dengan kamu. Bagaimana kamu memenuhi syarat untuk menerima 6 taruhan? Petik 2. Keluar dari sini. Mendengar kata-kata itu, Su Mei langsung marah. Dia berdiri dan berbicara untuk mendesak mereka keluar. Dari mana gadis kasar ini berasal? Kamu berani meneriaki kami dengan cara seperti itu? Ni Wanner sangat arogan. Dia benar-benar menyerang Su Mei secara langsung. Kekuatan bela dirinya melonjak keras. Namun, di bawah kendalinya, kekuatan bela dirinya lembut seperti air. Seperti sungai, ia melesat ke arah Su Mei. Namun, semua orang bisa mengatakan bahwa kekuatan bela diri yang tampaknya lembut ini sebenarnya sangat kuat dan memiliki niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Su Mei tidak mau kalah. Karena teknik roh dunianya sangat kuat, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan bela diri sama sekali. Dengan hanya satu pikiran, kekuatan roh tingkat kerajaan emas dilepaskan darinya. Kekuatan rohnya berubah menjadi dinding roh dunia dan memblokir ruang di depannya. Kekuatan bela diri Niwan bertabrakan dengan dinding roh dunia Su Mei. Namun, itu tidak mengeluarkan suara ledakan. Alih-alih seperti semacam lendir, lendir itu menempel di dinding roh dunia Su Mei. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Ekspresi kerumunan semua berubah. Itu karena ledakan itu tidak datang dari luar tembok roh dunia. Tidak, itu dari dalam dinding roh dunia. Itu adalah serangan internal. Kekuatan bela diri Niwan sebenarnya mengandung karakteristik serangan internal. Itu menembus dinding roh dunia Su Mei dan terus menyerang maju untuk menyerang Su Mei. Sial. Melihat itu, Su Mei mulai panik. Meskipun dia memperhatikan bahwa situasinya buruk, terlalu dekat jarak baginya untuk menghindar. Namun, jika dia terkena serangan internal ini, bahkan jika dia selamat, dia akan terluka parah. Kemungkinan dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan besok. Wos. Pada saat bahaya yang sudah dekat ini, angin kencang tiba-tiba melanda Su Mei. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan menyebabkan kekuatan roh emas menyapu ke pusaran emas. Dengan cara yang sangat mudah, itu sepenuhnya membatalkan serangan internal yang akan mencapai Su Mei. Melihat adegan ini, ekspresi dari Ni Wanner dan Ni Seer sangat berubah. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa serangan internal yang bahkan Su Mei tidak dapat mengelak dibatalkan oleh peringkat 6 Raja Bela Diri yang mereka anggap sebagai sampah. Selanjutnya, dia membatalkan serangan itu dengan mudah. Bajingan, hampir terluka oleh serangan internal, Su Mei sangat marah. Ketika dia berbicara, dia ingin menyerang lagi. Mei kecil, biarkan aku membereskan ini. Namun, sebelum Su Mei bisa melakukan apapun, Chu Feng melangkah maju dan menghentikannya dengan lengannya. Chu Feng tahu bahwa Su Mei sangat kuat. Terutama dalam hal teknik roh dunianya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda. Sangat sedikit orang yang bisa melawannya. Namun, Ni Wanner dapat menggunakan serangan internal untuk melewati dinding roh dunia Su Mei. Ini berarti bahwa bukan hanya karena Niwan sangat kuat, dia juga memiliki trik di lengan bajunya. Dia tahu bagaimana bertarung melawan roh-roh dunia dan telah menggunakan kartu asnya untuk berurusan dengan roh-roh dunia segera. Sebelumnya, jika Chu Feng tidak melangkah, hal-hal akan berakhir dengan bencana bagi Su Mei.
Ketika satu Niwaner sudah seperti ini, seberapa menakutkan mereka jika Nisir bergabung juga? Tidak peduli seberapa kuat Su Mei mungkin, tidak peduli seberapa hati-hati dia nanti, masih tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan yang cocok untuk dua saudara perempuan ini. Dari serangan yang digunakan Niwaner sebelumnya, Chu Feng segera tahu bahwa itu tidak berdasar bagi mereka berdua untuk menjadi murid terkuat di antara 9 kekuatan. Hati-hati, mereka sangat licik, Su Mei tidak membantah Chu Feng. Sebaliknya, ketika dia melangkah mundur, dia mengirim transmisi suara untuk memberitahunya agar berhati-hati. Jelas bahwa dia juga menyadari betapa dahsyatnya kedua saudari cantik ini. Setelah Su Mei mundur, Niwaner berkata, aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu akan menjadi ahli yang tersembunyi. Ada banyak hal yang tidak kamu harapkan. Chu Feng tersenyum ringan dan berbicara dengan cara mengejek. Chu Feng, aku mengakui bahwa aku telah meremehkanmu. Namun, aku masih menolak untuk percaya bahwa kamu lebih kuat dari aku. Petik 2. Pada akhirnya, teknik roh dunia hanyalah teknik roh dunia. Tidak peduli seberapa kuat teknik roh dunia, mereka masih tidak sebanding dengan kekuatan bela diri. Petik 2. Meskipun kamu telah menjadi spiritis dunia jubah kerajaan di usia yang begitu muda dan berhasil mendapatkan penghargaan tinggi dari banyak senior, aku, Niwaner, masih tidak akan mengakui kamu, kata Niwaner. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengalahkan kamu agar kamu mengakui aku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Itu benar, kata Niwaner. Wos. Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Seperti peri surgawi yang menghamburkan bunga dari langit. Kekuatan roh emas Chu Feng berubah menjadi tembok roh dunia yang sangat besar dan menyegel dirinya sendiri serta Niwaner dan Nisir di dalamnya. Terlepas dari metode apa yang kalian berdua miliki, terlepas dari keterampilan bela diri macam apa yang kamu tahu, kamu bisa menggunakan salah satunya. Selama kamu dapat memecah formasi roh dunia aku di sini, itu akan menjadi kemenangan kamu. Chu Feng menunjuk ke formasi roh yang telah ia buat dan berbicara dengan percaya diri. Kamu benar-benar sombong dan sombong, Niwan mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Aliran kekuatan bela diri melonjak dan berubah menjadi tombak emas. Dengan kekuatan untuk menembus langit, itu melesat ke arah pembentukan roh Chu Feng. Boom! Ledakan keras, langit dan tanah mulai bergetar hebat. Namun, pembentukan roh Chu Feng tidak goyah sedikit pun. Namun, tombak Niwang yang dia bentuk dengan kekuatan bela diri benar-benar hancur. Ini perusahaan ini, pada saat ini, belum lagi Niwanger dan Nisir, bahkan Lin Yezu, Su Mei dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka sudah tahu bahwa teknik roh dunia Chu Feng sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan kaisar setengah bela diri peringkat 4 bersama mereka. Pembentukan roh ini hanya sesuatu yang baru saja diatur oleh Chu Feng dengan santai. Namun, serangan yang digunakan Niwanger bukanlah serangan biasa sama sekali. Itu adalah keterampilan bela diri. Selanjutnya, itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal. Namun, bahkan keterampilan bela diri seperti ini tidak dapat melakukan apapun untuk pembentukan roh Chu Feng dan hancur seketika saat tabrakan. Ini benar-benar tampak agak terlalu konyol. Aku menolak untuk percaya. Niwang mulai menyerang lagi. Kali ini, kekuatan bela dirinya bahkan lebih padat dan serangannya bahkan lebih kuat. Bunga yang tak terhitung jumlahnya kental dari kekuatan bela diri menyapu menuju pembentukan roh Chu Feng seperti meteor terbalik. Ini adalah keterampilan marsial tabu bumi dari 10,000 Flowers Garden. Namanya Earthen Tabu, 10,000 Flowers Slash. Boom, 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 boom. Dalam sekejap, seolah-olah 10.000 guntur meledak dalam pembentukan roh. Suara itu sangat menusuk telinga. Namun, suara ini hanya bisa didengar dari dalam formasi roh. Orang-orang di luar formasi roh tidak bisa mendengar suara sama sekali, apalagi orang-orang di luar istana Chu Feng. Meskipun suara itu diisolasi oleh formasi roh, Lin Yezu dan yang lainnya mampu melihat dengan jelas seberapa kuat dan menakutkan tabu bumi ini, 10.000 bunga tebasan. Riak energi berbagai warna sama indahnya dengan kembang api. Namun, mereka semua tahu betul bahwa riak energi seperti kembang api yang indah itu mengandung kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Namun, ketika riak energi seperti kembang api mereda, pembentukan roh Chu Feng masih benar-benar tidak rusak. Tidak mungkin, pada saat ini, kejutan memenuhi wajah Niwaner dan Nisir. Bagaimana itu? Aku memiliki beberapa kualifikasi untuk menjadi sombong dan sombong, bukan? Chu Feng bertanya sambil tersenyum berseri-seri. Hancurkan pemimpin dan geng akan runtuh, bunuh jenderal dan tentara akan runtuh, kilasan dingin bersinar melewati mata Niwaner. Seperti flash, dia terbang menuju Chu Feng. Kecepatannya sangat cepat, hanya dalam sekejap mata, dia tiba di depan Chu Feng. Dia mulai melambaikan tangannya, mengubahnya menjadi 8 lengan yang berbeda. Masing-masing lengannya seperti naga. Menderu dengan tangisan naga, mereka datang ke Chu Feng untuk mencabik-cabiknya. Ini bukan serangan biasa. Itu adalah keterampilan bela diri Earthen Tabu lain yang disebut Earthen Tabu, Eight Dragon's Hands. Meskipun keterampilan bela diri ini belum diciptakan oleh Taman Bunga 10.000, itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dari sisa era kuno. Dengan demikian, kekuatannya sangat kuat dan bahkan melampaui tabu Earthen, 10.000 bunga slash yang Niwaner gunakan sebelumnya. Tabu bumi ini, 8 naga tangan adalah salah satu keterampilan bela diri paling terkenal dari 10,000 Flowers Garden. Itu juga keterampilan bela diri terkuat yang dipahami Niwaner. Jadi, Niwaner sudah habis-habisan. Dia ingin menggunakan keterampilan bela diri ini untuk menentukan hasil pertempuran.
Namun, Chu Feng berdiri tak bergerak ketika menghadapi keterampilan bela diri yang kuat semacam ini. Pada awalnya, kerumunan berpikir bahwa ia harus punya rencana. Namun, ketika Chu Feng masih tidak memiliki reaksi setelah Niwaner semakin dekat dengannya, kerumunan tahu bahwa dia tidak punya rencana di lengan bajunya. Sebaliknya, dia tidak berpikir untuk menolak serangan sama sekali. Apa yang terjadi pada Chu Feng? Mengapa dia tidak menghindar? Lin Yezu dan yang lainnya menemukan bahwa situasinya salah. Tidak dapat menahan diri, mereka mulai berteriak. Bukannya dia tidak menghindar, tapi dia tidak bisa mengelak. Aspek yang kuat dari Earthen Tabu, Eight Dragon's Hands bukan kekuatannya yang kuat, itu juga kekuatan pencegahannya. Kekuatan pencegahannya mirip dengan naga yang sebenarnya. Orang biasa tidak bisa menahannya dan akan meringkuk ketakutan. Dalam jarak dekat, pencegahan itu bahkan lebih kuat, 2 kali lipat. Petik 2. Chu Feng itu terlalu sombong. Dia melihat serangan kakak perempuan aku namun memutuskan untuk tidak segera membalas. Dia harus merencanakan serangan balik setelah kakak perempuan aku mendekat untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, itulah yang diinginkan kakak perempuan. Dia sekarang akan harus menerima Earthen Tabu, kekuatan pencegahan besar Eight Dragon's Hands. Petik 2. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin melawan, dia sudah kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Pertarungan ini akan menghasilkan kekalahannya. Petik 2. Pada saat kerumunan mengkhawatirkan Chu Feng, Nisir mencibir di dalam hatinya. Dia tahu betapa menakutkan tabu bumi 8 naga itu. Karena itu, dia merasa bahwa kemenangan kakak perempuannya dijamin. Po, 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 po. Boom, 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 boom. Tiba-tiba, 8 ledakan menusuk telinga terdengar terus-menerus. Ke-8 Earthen Tabu milik Niwaner, Eight Dragon's Hands mendarat di tubuh Chu Feng. Kepala, leher, dada, punggung, lengan, pergelangan tangan, paha, dan betis. 8 lokasi berbeda diserang oleh Earthen Tabu, Eight Dragon's Hands. Dia hanya ingin merobek tubuh Chu Feng terpisah dan menghancurkan tulangnya. Bab 1470 Sil Yutu. Chu Feng. Ketika Sumei dan yang lainnya melihat Earthen Tabu milik Niwaner, Eight Dragon's Hands semua mengenai Chu Feng, mereka semua dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ini terutama berlaku untuk Sumei. Dia takut dan marah. Hanya dalam sekejap, air mata mulai bergulir ke bawah matanya dan dia bergegas ke formasi roh Chu Feng yang penuh dengan niat membunuh. Dia ingin membalas Chu Feng. Namun, tepat pada saat itu, Niwaner tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan setengah berlutut di depan Chu Feng. Kakak perempuan. Ketika si sombong Nisir melihat adegan ini, dia langsung menjadi bisu. Segera, dia berlari ke Niwaner dan mendukung kakak perempuannya. Setelah dia mendukung kakak perempuannya, ekspresinya mengambil perubahan besar. Tidak hanya aura Niwan yang sangat kacau sekarang, tangannya yang putih pucat juga sangat dimutilasi. Ini, apa yang terjadi? Melihat adegan ini, tidak hanya Lin Yezu dan yang lainnya menjadi tertegun, bahkan Sumei yang bergegas berhenti di jalurnya seolah-olah dia ketakutan. Bas. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya keemasan menyinari pakaian Chu Feng, cahaya yang datang dari tubuhnya. Pada saat ini, keterkejutan dan teror melintas di mata Lin Yezu dan yang lainnya. Karena mereka semua adalah spiritualis dunia, mereka dapat memahami betapa mengerikannya cahaya keemasan yang menutupi Chu Feng. Sementara itu adalah kekuatan roh, itu bukan kekuatan roh biasa. Hanya memuntahkan darah setelah menerima formasi refleksi damage tak terlihat, tubuhmu sangat kuat, kata Chu Feng. Kata-kata Chu Feng membersihkan misteri untuk semua orang. Dia memberitahu semua orang tentang alasan mengapa dia tidak terluka setelah menerima tabu bumi, 8 naga tangan, sedangkan Niwaner malah terluka. Ternyata Chu Feng tidak menerima serangan secara langsung tanpa menghindar. Dia juga tidak terhalang oleh kekuatan tabu bumi, 8 naga tangan dan menjadi tidak dapat melakukan serangan balik. Sebaliknya, Chu Feng, sejak awal, menempatkan pembentukan roh yang misterius dan kuat di tubuhnya. Formasi refleksi kerusakan tak terlihat. Seperti yang tersirat dari namanya, meskipun formasi itu menutupi tubuh Chu Feng, orang tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang dan tidak akan bisa merasakannya juga. Namun, pada saat bahaya tiba, formasi refleksi kerusakan tak terlihat ini mampu mencerminkan bahaya kembali ke arah penyerang seseorang. Chu Feng telah melakukan ini dengan sengaja. Dia telah menunggu Niwan untuk menyerangnya. Tanpa harus melakukan apapun sendiri, hanya menggunakan formasi refleksi damage yang tak terlihat ini, Chu Feng mampu mengalahkan Niwaner sepenuhnya. Secara alami, Chu Feng telah mempelajari pembentukan roh yang luar biasa kuat ini dari diagram 9 roh ilahi. Di masa lalu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan pembentukan roh ini. Namun, pada saat ini, dia diberi kesempatan untuk menggunakannya. Selanjutnya, Chu Feng agak senang dengan efek formasi roh ini. Bajingan tercela, kamu sebenarnya merencanakan semua ini sebelumnya. Aku akan membuat kamu membayar. Petik 2. Tiba-tiba, Niwan menggeram marah. Setelah itu, rambutnya yang panjang mulai bergetar ketika aliran api gas keluar dari dalam dirinya. Api gas itu sangat kuat. Bahkan Chu Feng terpaksa mundur berulang kali. Setelah itu, gelombang demi gelombang energi gas mulai memancarkan dari tubuh Niwan dan mulai menelan sekelilingnya. Rumble. Diserang oleh energi gas, pembentukan roh yang telah diatur Chu Feng mulai bergetar tanpa henti. Kekuatan ini sangat kuat. Namun,
Chu Feng merasa bahwa itu bukan karena Niwan sengaja mengendalikan kekuatan ini untuk bertabrakan dengan pembentukan roh Chu Feng. Sebaliknya, kekuatan ini menyebar tidak terkendali sehingga orang lain bisa melihat kekuatannya yang kuat. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, sesuatu yang bukan milik manusia. Tubuh ilahi, tatapan Chu Feng melintas. Dia telah berhasil menentukan mengapa kekuatan ini begitu kuat. Niwaner adalah tubuh ilahi. Kakak perempuan, biarkan aku membantumu. Tepat pada saat ini, tubuh Nisi juga mulai memancarkan kekuatan sekuat kekuatan yang dipancarkan Niwan dari tubuhnya. Sepasang saudara kembar ini sebenarnya adalah kedua tubuh ilahi. Tanda seru petik 2. Bahkan Chu Feng terkejut dengan ini. Akhirnya, energi tak berbentuk mulai terbentuk. Mereka berubah menjadi api gas merah. Meskipun merah menyala, itu bukan nyala sama sekali. Sebaliknya, itu lebih mirip awan yang menyala. Setelah awan yang menyala terbentuk, tubuh Niwaner dan Nisir menghilang. Tubuh ilahi mereka tampaknya bahkan lebih kuat daripada tubuh ilahi biasa. Itu karena mereka telah berhasil menyatukan tubuh mereka dengan kekuatan ilahi mereka. Meskipun tubuh fana mereka telah menghilang sekarang, mereka telah berubah menjadi dua burung merah besar yang berapi-api. Meskipun kedua burung besar itu tampaknya memiliki paruh yang sangat tajam, mereka juga tampak seperti gas. Namun, tidak diragukan lagi, mereka sangat kuat, karena mereka memiliki kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan segalanya. Mereka berubah. Sepasang saudari cantik ini telah menggunakan kartu truf terkuat mereka telah menyatu bersama dengan kekuatan ilahi mereka. Petik 2. 3 tahun yang lalu, justru langkah ini yang memungkinkan mereka untuk mengalahkan semua murid lain dari 9 kekuatan dengan dominasi mutlak. Langkah inilah yang membuat mereka menjadi pemenang dalam 9 kekuatan powers. Petik 2. Lin Yezu, Fu Feiteng dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka semua tahu seberapa kuat langkah ini. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Niwaner dan Nisi telah meningkat ke tingkat lain. Mereka tidak lagi hanya mampu mencocokkan peringkat 3 kaisar setengah bela diri sekarang. Seperti Chu Feng, kekuatan pertempuran mereka sekarang setara dengan peringkat 4 kaisar bela diri setengah. Chu Feng, jika kamu mengakui kekalahanmu sekarang, kami saudara akan mengampunimu kali ini. Niwaner dan Nisir berbicara bersamaan. Setelah tubuh mereka berubah, bahkan suara mereka pun berubah. Meskipun suara mereka masih suara wanita, mereka sekarang berisi kekasaran binatang buas, serta semacam sensasi ilahi. Seolah-olah mereka adalah binatang ilahi. Akui kekalahan, aku khawatir aku tidak bisa. Chu Feng tersenyum ringan. Chu Feng, ketika kita para sister mengambil formulir ini, kita tidak tahu bagaimana menahan lagi. Jika kamu tidak mengakui kekalahan kamu, aku khawatir kami akan berakhir dengan membunuh kamu. Niwaner dan Nisir berbicara secara bersamaan sekali lagi. Tidak tahu bagaimana menahan, ini berarti kamu berdua masih tidak dapat mengendalikan kekuatan kamu ini. Tidak dapat mengendalikan kekuatan kamu berarti kekuatan kamu tidak cukup. Kamu berharap aku mengakui kekalahan aku terhadap dua orang dengan kekuatan yang tidak memadai? Apakah kamu tidak menemukan itu lucu? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Kamu benar-benar sombong. Bersiaplah untuk membayar harganya. Niwaner dan Nisir marah oleh Chu Feng. Tubuh mereka melayang dan mereka mulai menyerang Chu Feng dengan kekuatan yang menakutkan. Chu Feng tertawa kecil melihat ini. Tubuhnya bergerak sedikit mundur. Dia benar-benar meninggalkan formasi roh dan pergi keluar dari itu. Boom! Niwaner dan Nisir mengikuti dari belakang dan bertabrakan langsung dengan formasi roh. Kekuatan besar mereka menyebabkan pembentukan roh dipenuhi dengan retakan. Namun, mereka tidak dapat membebankan biaya melalui itu. Chu Feng, kamu tidak bisa melarikan diri. Bersama kami para sister dalam bentuk ini, kamu tidak akan dapat menghentikan kami, geram kedua saudari itu. Pembentukan roh Chu Feng tidak dapat menahan suara mereka. Dengan demikian, geraman mereka didengar oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, tubuh Niwaner dan Nisi mulai melepaskan lapisan demi lapisan awan yang menyala. Ketika sayap mereka berkibar, angin kencang dan awan hitam mulai muncul di mana-mana. Bagian dalam pembentukan roh Chu Feng sekarang ditutupi dengan kilatan petir dan gulungan guntur. Riak energi sedang terbentuk di mana-mana. Itu sangat menakutkan, seolah kiamat telah tiba. Ketika kerumunan melihat kekuatan menakutkan dilepaskan oleh dua saudara perempuan. Bahkan seseorang yang sombong dan bangga seperti Lin Yezu mulai mengerutkan kening dan melangkah mundur berulang kali. Itu karena dia tahu bahwa dua saudara perempuan ini telah marah. Dia juga tahu betapa menakutkannya mereka berdua setelah marah. Dengan demikian, Lin Yezu sangat ketakutan. Dia takut kedua saudara perempuan itu akhirnya akan membantai semua orang sebelum mereka setelah menembus pembentukan roh. Jika itu masalahnya, bahkan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanya dua burung. Tubuh ilahi kamu sangat tidak berguna. Di sini, izinkan aku menyegel kalian berdua. Petik 2. Pada saat kerumunan semua dipenuhi dengan rasa takut, Chu Feng tertawa keras. Tangannya mulai dengan cepat membentuk segel tangan. Kemudian, banyak lapisan energi roh mulai melonjak ke dalam pembentukan roh yang menyegel kedua saudara perempuan itu. Dengan keadaan ini, tidak hanya retakan pada pembentukan roh mulai berulang kali memulihkan diri, pembentukan roh itu sendiri juga mulai berkedip-kedip dengan cahaya. Itu jelas menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, Chu Feng mengulurkan satu tangan dan membuat gerakan meraih ke arah pembentukan roh. Dia berteriak, segel. Pembentukan roh sebenarnya mulai menyusut dengan cepat.
Adapun dua saudara perempuan yang terkandung dalam formasi roh, mereka juga mulai menyusut dengan cepat. Ketika formasi roh itu menyusut menjadi dua ukuran, tubuh burung ilahi yang dimiliki oleh saudara kembar dipaksa pergi dari mereka, dan mereka berdua dipaksa kembali ke penampilan manusia mereka. Tanpa tubuh burung ilahi mereka, kekuatan ilahi mereka secara alami juga hilang. Pada saat ini, tidak hanya kekuatan pertempuran mereka sangat berkurang, aura mereka juga menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Dalam pembentukan roh Chu Feng, seolah-olah dua burung kecil yang ganas telah terperangkap dalam sangkar yang tidak bisa ditembus.